kalian di era informasi semakin canggih, semakin materialistik, semakin hedonistik, di tengah terpaan flexing ya, membuat kita semakin insecure. Tapi kamu sebagai orang Katolik, anak muda Katolik, masih tetap mengimani Kristus. Hanya manusia yang punya roh. Hewan tidak punya roh. Tidak ada. Tidak punya roh. Tidak punya, ya. Tidak ada hewan yang sadar aku ini punya Tuhan, tidak ada. Ya kan? Gereja Kekaisaran Romawi Barat dan Timur tahun 1000 itu sudah terjadi skisma. Tapi kalau saya jelaskan di sini, jadinya kuliah sejarah gereja. Berapa SKS gimana? Bisa 3 SKS ini nanti ya. Nah, selesai bisa diakses sendiri, banyak sumbernya, silahkan. Halo Sobat Muda. Hari ini kita datang dengan episode ketiga di Skakmat, serial Katekese Katolik untuk umat. Nama sama saya Aurora Kisya dari Gereja Paroki Santo Elias Gonzaga Surabaya dan aku Karuna Esther dari Gereja Paroki Santo Yusuf Blitar. Nah, kita ada Romo Elma Permadi. Halo. Silakan disapa. Nah, Romo, kita ada pertanyaan lagi, jangan bosan dengan pertanyaan kita. Kita masih mau mengaitkan dengan episode pertama kita. Buat kalian yang belum nonton episode pertama kita, wajib tonton. Nah, jadi gereja SK ini gimana nih, Kak? Menurut apa nih? Menurut asalnya yang pertama tuh, menurut dari KGK nomor 813 Nah, apal ini. Dari situ tuh gereja itu satu menurut asalnya, menurut pendirinya, dan gereja itu satu menurut jiwanya. Nah, dari tiga ini katanya gereja itu satu menurut tiga-tiganya. Maksudnya ini gimana kok? Ya. Jadi satu atau tiga mau ini? Tolong dijelaskan, kita butuh penjelasan. Satu menurut asalnya karena berasal dari Allah Tritunggal, Maha Kudus ya. Di gereja itu lahir dan bertujuan pada Allah Tritunggal itu. Yang mendirikan ya Allah Tritunggal melalui misteri keselamatan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita semua akhirnya mengimani Yesus sebagai Paskah kita, sebagai Sang Juru Selamat kita. Dan arahnya, tujuannya juga kembali ke Allah yang satu itu ya. Jadi itu menurut asalnya. Menurut jiwanya, rohnya ya. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga pada peristiwa Pentakosta, ya kan? Dia mengirimkan rohnya sendiri, roh Kristus, yang menjadi tubuhnya adalah kita, gereja. Kita ini gereja, aku, kamu ini gereja. Jadi kita seperti kerasukan rohnya Kristus gitu ya. Kerasukan deh, merinding gak gue? Yang membuat kita ya bisa bertahan sampai saat ini. Ya, kalian di era informasi semakin canggih, semakin materialistik, semakin hedonistik, di tengah terpaan flexing ya, membuat kita semakin insecure. Tapi kamu sebagai orang Katolik, anak muda Katolik, masih tetap mengimani Kristus, masih tetap percaya Yesus. Itu siapa yang membuat kamu percaya? Itu tadi, menurut jiwanya satu, yaitu ya roh Kristus itu. Betul ya, kalau gereja dikatakan satu asalnya jelas Allah Tritunggal dalam misteri inkarnasi Yesus Kristus itu, lalu satu rohnya ya, roh Allah itu, roh Yesus sendiri yang merasuki kita, yang membuat kita tetap eksis sampai sekarang ini itu ya. Jiwa itu sebenarnya apa yang kalau di dalam ajaran gereja Katolik kita harus bisa membedakan antara tubuh, jiwa dan roh. Ya, tubuh ini ya, ini yang bisa disentuh ini ya, tubuh ini fisik bisa dilihat, yang bisa dipeluk ya, bisa dirangkul, itu tubuh. Sedangkan jiwa itu bagian dari diri kita yang tidak kelihatan, seperti keinginan, perasaan, pikiran, itu jiwa. Sedangkan roh itu sesuatu yang membuat kita selalu mengarah pada yang di atas, Allah. Hanya manusia yang punya roh. Hewan tidak punya roh. Tidak ada. Tidak punya roh. Tidak punya ya. Tidak ada hewan yang sadar aku ini punya Tuhan, tidak ada. Ya kan? Yang sadar bahwa dia memiliki pencipta, punya Allah, ada Allah itu hanya manusia, karena manusia punya roh. Jadi maka dikatakan tadi satu asalnya ya tubuh Yesus sendiri sebagai
kepalanya, ya, ibarat tubuh mistik Kristus yang dikatakan bahwa kita sebagai anggota-anggotanya, Yesus sebagai kepalanya. Lalu satu roh ya, roh itulah yang roh Kristus juga yang menggerakkan gereja kita semua untuk walaupun kita setiap hari jatuh dalam dosa, tetap ya kita berusaha untuk bangkit, bertobat dan merindukan Allah. Lalu jiwa itu berarti kehendak, keinginan, seperasaan itu dengan ya, keinginan, kehendak, seperasaan dengan Yesus sendiri. Itu gereja. Romo Ya. Kesha mau tanya, hewan itu tidak memiliki roh seperti manusia. Iya. Nah, tapi Kesha tuh sering banget dan suka ngelihat anjing-anjing yang mungkin dilatih sebelum makan tuh berdoa. Jadi mereka tuh gini, aku tahu gitu ya kan gini. Iya, nah, itu mungkin yang lain juga pada tahu ya. Nah, perasaan dong, maksudnya kok Ya. bisa gitu loh. Coba Ya, gimana? karena bedanya hewan dan manusia. Kalau hewan tuh terlatih, kalau manusia terdidik. Ya, beda. Terlatih itu ya dibiasakan. Dia tidak akan mengembangkan apa yang dia miliki. Berbeda dengan manusia. Manusia itu terdidik. Terdidik artinya setelah dia diajari A, dia bisa akan mengembangkan B, C, D. Dari zamannya Nabi Adam masih jomblo sampai sekarang, namanya lebah itu bikin rumah ya bentuknya seperti itu. Namanya burung bikin rumah bentuknya seperti itu. Tapi manusia berbeda kan? Karena manusia terdidik. Ya, dia punya kemampuan, skill dikembangkan, makanya bentuk rumah bisa macam-macam gitu. Itu bedanya kita dan hewan. Maka kalian bersyukur ya lahir sebagai manusia. Kalian punya roh. Jangan sia-siakan rohmu itu ya. Siap. Nah, buat kalian yang jarang berdoa, silakan berdoa. Biar rohnya semakin kuat gitu. Ya, dan doa bukan itu tadi ya, seperti kalau anjing tadi kan doa hanya latihan saja, kebiasaan saja. Berarti tidak tahu doa itu apa ya? Hanya kebiasaan saja, jangan sampai hanya menjadi kebiasaan, tapi doa harus dikembangkan menjadi kerinduan. Ya. Seperti perjumpaan. Jadi kalian kalau kangen rindu sama pacarmu masing-masing, harus sampai seperti itu ya. Bukan hanya sekedar oh ini waktunya Angelus, oh ini waktunya doa makan, Anda jangan seperti itu. Jadi bukan suatu kewajiban tapi keinginan. Kerinduan ya, kerinduan. betul, keinginan, kerinduan, kebutuhan. Nah, ya kan, kebutuhan. kebutuhan gitu. Nah, aku tuh pernah dengar cerita, Mam. Mhm. Gereja itu dulu kan awalnya Katolik satu. Nah, kok tiba-tiba pecah? Nah, aku dengar ada tokoh yang namanya Martin Luther. Ya, Nah, baik. Itu kok bisa pecah-pecah, tapi Katolik tetap satu. Itu kenapa? Tetap satu, ini pecah-pecah gitu. Kan agak bingung ini yang awam ini ya. Baik, itu sejarah gereja. Gereja itu kudus, kita ini kudus ya. Tetapi karena kita manusia, gereja kan terdiri dari manusia-manusia, dan manusia itu juga ada yang setia, ada yang punya keinginan sendiri. Nah, di dalam perjalanannya akhirnya ada tokoh itu tadi, seorang Imam Agustinian, dia seorang Romo. Ya, Romo dia, namanya Martin Luther. Ya, waktu itu dia gelisah karena ada praktek simoni. Simoni itu artinya jual beli indulgensi. Jual beli indulgensi. Jadi kalau kamu pengen nenekmu, kakekmu, atau mamamu, atau siapa saudaramu yang sudah meninggal, terus langsung segera masuk surga, kalian bisa bayar. Nah, ada praktik seperti itu waktu itu ya, karena ada oknum-oknum, namanya itu tadi ya sekali, gereja itu kudus tapi manusianya kan ada oknum-oknum yang jatuh di dalam dosa. Nah, itu lalu Romo Martin Luther itu mengkritik itu, sehingga ya akhirnya meluas, melebar. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat, sebenarnya dia tidak ingin sampai terpecah seperti ini, enggak. Tetapi pengikut-pengikutnya. Di Martin Luther sendiri sebenarnya tidak sampai ingin berpisah begitu, enggak. Kalau kita mau mengkaji lebih dalam. Ya, itu ya. Jadi sekali lagi, ya tetap gereja Katolik itu satu, walaupun ya ada yang namanya seorang murid, seorang anak. Kesha kan guru TK kan, pasti ada anak yang bandel begitu kan, ada yang nurut ya begitu. Tapi kan kamu sebagai guru ya tetap harus mengasihi, mencintai, menyatukan mereka semua. Walaupun nakal-nakal jangan dipukul. Jangan boleh, jangan. Ya singkatnya seperti itu. Kalau pengen lebih lengkap
silakan ya, bisa googling teman-teman sejarah reformasi gereja, bagaimana ada skisma, dan skisma itu bukan hanya Martin Luther, itu jauh sebelum itu sudah ada gereja Kaisaran Romawi Barat dan Timur tahun 1000 itu sudah jadi skisma. Tapi kalau saya jelaskan di sini jadinya kuliah sejarah gereja. Berapa SKS sih gimana bisa 3 SKS ini nanti ya. Nah, selesai bisa diakses sendiri, banyak sumbernya, silahkan. Sering saya dengar tuh Martin Luther. Nah, pernah tuh saya dengar Martin Luther, tapi Martin Luther King itu sama nggak sih orangnya? Karena kayaknya banyak juga yang mungkin ya seperti saya atau tidak ya, itu jangan hakimi. Apa adik emo itu? Ya, Martin Luther King itu kan tokoh kemanusiaan yang menentang politik apartheid di Amerika. Dulu kan kulit hitam, kulit putih ya. Dia memperjuangkan kesamaan ya, equality, kesamaan, kesetaraan, bahwa tidak ada hitam dan putih, tidak ada, kita sama-sama manusia ya, human race ya. Jadi kita sama, beda dengan ya kebetulan saja karena dia seorang Kristen dan mengambil nama, mungkin nama baptis seperti kita ya, mengambil nama baptisnya Martin Luther, ditambahi dengan nama keluarganya jadi Martin Luther King. Jadi bukan hanya namanya yang berbeda, tapi karakternya juga berbeda ya, maksudnya dalam menjunjung. Bukan, dia bukan Martin Luther itu ya yang reforman gereja, bukan ya. Dia malah itu tokoh kemanusiaan yang harus kita teladani malahan Martin Luther. Karena dia juga membawa semangat cinta kasih, semangat menjunjung tinggi martabat manusia. Semua manusia itu citra Allah dan dia perjuangkan itu. Oke, terima kasih ya Romo. Baik, udah cerita ini FYI ini ya. Jadi buat yang nggak tahu tolong ditonton lagi, ini berat. Iya, benar. Nah, oke. Jadi buat kalian orang-orang muda Katolik yang mau ngonten kayak kita nih ya kan, zaman sekarang orang muda Katolik ngonten. Yes, nah, buat yang mau ngonten tapi nggak ada tempatnya, bisa di tempat ini, di studio kita. Di mana nih Kak? Di Pastoral Youth Center Surabaya, tepatnya di Studio Vincenzi. Nah, jadi kalian langsung aja hubungi di sekretariat ya, sekretariat kita, dan ini gratis, please, gratis. Adem empuk guys. Ada lampu, ada AC, udah enak. Nah, terus juga buat orang-orang muda Katolik yang bukan cuma konten tapi juga jualan. Zaman sekarang banyak banget yang jualan loh Kak. Ada yang jualan seblak, ada yang jual trif-trifan. Paling banyak. Nah, buat kalian yang mau di endorse nih, tapi gratis guys. Nanti kita tampilin di sini. Kita coba guys, gratis tis buat kalian. Apa sih yang nggak buat kalian tuh ya? Caranya hubungi sekretariat kita lagi. Udah hubungi buat konten, buat endorse, hubungi aja. Ini ada yang tanya jual daster boleh gimana nih Kak? Wah, boleh banget. Nanti aku yang jadi modelnya guys, jadi daster boleh. Bebas. Yang aku tangan ya udah lah ya. Bebas guys. Oke, langsung dihubungi ya. Oke, nah guys, sudah sampai di akhir video. Kita pamit dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya di Skakmat, serial Katekese Katolik untuk umat. Dadah.